Halo Monsters, ketemu lagi bareng aku El di Montase Review No Movie No Life. Yeay. Kali ini aku bakal ngebahas film horor yang lagi populer, hot, lagi booming. Ngebahas film apa ayo? Ya, kali ini aku bakal ngebahas film Danur 2 Maddah. Danur 2 Maddah ini masih dibintangi oleh Prilly Latuconsina dan juga masih disutradarai oleh Awi Suryadi. Ya, sequelnya kali ini masih sama, diadaptasi dari novelnya Risa Saraswati. Si Risa dalam novelnya itu, dalam filmnya juga. Jadi kan emang film Danur itu kan ceritanya Mbak Risa Saraswatinya itu. Nah, di Danur 2 Maddah ini juga nyeritain kelanjutan kisahnya, menyusul kesuksesan film pertamanya yang lebih dari 2 juta penonton, hampir 3 juta penonton. Danur 2 Maddah ini di 2 hari penayangan sudah 200.000 penonton. Banyak banget kan, bisa dibayangin. Kalian udah nonton? Ya, Danur 2 Maddah ini ceritanya tentang masih nyeritain tentang Risa sama adiknya. Nah, mereka pergi ke rumah pamannya yang baru pindah di Bandung nih. Baru pindah ke Bandung pamannya sama keluarganya. Mereka pergi ke sana dan di rumah pamannya itu mereka tuh ngalamin hal-hal yang aneh, hal-hal gaib. Jadi mereka itu diganggu lah sama makhluk-makhluk gaib itu, dan mereka ini penasaran kenapa sih kok mereka diganggu, apa salahnya gitu loh istilahnya. Jadi sang filmmaker mengemas ceritanya itu masih sama ya, masih sama kayak film pertamanya, tapi kalau film pertamanya itu lebih fokus ke sosok Risa, kenapa Risa indigo istilahnya. Nah, yang film keduanya ini ceritain tentang gimana sih Risa menghadapi makhluk-makhluk itu dengan kelebihannya. Ya, kalau dibandingin film pertamanya, film Maddah ini jauh lebih serem. Bisa dibilang jauh lebih serem, jauh lebih menegangkan, lebih banyak kejutan-kejutannya dibanding film pertamanya. Hampir sepanjang film itu terfokus di rumah si paman. Jadi hampir semuanya tuh fokus di rumahnya pamannya itu. Jadi ceritanya ya muter-muter di situ aja sih. Nah, tapi di beberapa adegan itu ada ya sedikit hal-hal janggal. Misalkan kayak kadang tuh penonton nggak tahu kok tiba-tiba udah siang, tiba-tiba udah malam. Jadi waktunya tuh kurang jelas gitu loh. Terus ada beberapa adegan juga di rumah sakit tuh janggal juga di situ tuh, karena kok rumah sakitnya sepi banget, kayak nggak ada penghuninya gitu. Dan sepanjang film, hampir sepanjang film tuh pencahayaannya minim banget. Jadi sampai ada penonton yang nyeletuk gitu, ini filmnya hemat listrik karena saking minimnya pencahayaan gitu loh. Ya, secara teknis, secara acting, secara kemasan, film keduanya ini ya karena sukses komersil film pertamanya mungkin ya, jadi mereka punya budget lebih untuk bikin film keduanya ini. Jadi kesimpulannya, film Danur Maddah ini wajib kalian tonton karena lebih nyeremin dari film pertamanya, lebih banyak kejutan-kejutan, jump scare, lebih nakutin yang pasti ya daripada film pertamanya. Terus juga secara cerita juga fresh ya, beda sama film pertamanya. Secara cerita juga tentunya kalian bakal disuguhkan hal-hal menyeramkan.
menghasilkan hal-hal baru lah di film itu. Menyusul kesuksesan film pertamanya, kemungkinan besar film ini juga bakal sukses secara komersil dan nggak menutup kemungkinan sequel keduanya, Danur 3, bakal diproduksi juga. So, tunggu aja. Buat kalian-kalian yang udah nonton, buat kalian-kalian penasaran, tunggu aja kelanjutannya. Ya, sampai ketemu lagi bareng aku El di review-review selanjutnya. Tetap pantengin Montase Production di playlist Montase Review tuh. Nah, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa komen. Kalau buat kalian yang pengen request, misalkan request mau review apa gitu, tulis aja di komen. Oke? Bye-bye.